Curriculum vitae and how should it be? Curriculum vitae atau CV bisa kita sebut sebagai daftar riwayat hidup atau resume. CV merupakan dokumen yang menggambarkan data personal kita secara singkat. Fungsinya bisa bermacam-macam, namun seringkali CV digunakan untuk melamar kerja. So what makes a good CV? Jadi apa yang kita perlu perhatikan untuk membuat CV yang baik? The first thing is pre-CV writing research. Jadi sebelum menulis CV, kita harus research atau kepo dulu tentang lowongan apa yang akan kita daftar. Kemudian kita list apa saja yang perlu disiapkan. Lalu pertimbangkan juga apakah kita masuk dengan kualifikasinya. Stay focused on the hard skill. Lebih fokuslah kepada hard skill yang diminta. Hard skill merupakan skill yang kita bisa dapatkan dari perkuliahan atau degree kita. For example, lulusan ekonomi atau lulusan perbankan syariah. Nah, apakah perusahaan itu membutuhkan jurusanmu itu? And don't worry too much about soft skill seperti communication, teamwork, or problem solving, karena soft skill itu are applicable for most job. The next is structuring and formatting your CV. Untuk membuat CV, kalian bisa menggunakan Microsoft Word. Di situ juga sudah banyak template yang bisa kalian pakai. Kemudian untuk formatting, keep the format simple by sticking to simple color scheme. For example, jadi kalian memakai warna-warna yang netral atau dasar. Di sini saya memakai biru dan hitam karena akan lebih terlihat profesional. Don't use too many colors karena akan membuat pusing pembaca. Kemudian clearly divide section. Jadi untuk setiap bagian itu harus jelas. Di sini ada profile, kemudian isinya ini, kemudian simple font. Gunakan font yang simple. Di sini saya memakai Calibri, but you can use another fonts like Times New Roman atau Arial. Jangan memakai font yang keriting-keriting. Itu akan membingungkan. Kemudian break text up. Maksudnya, data-data yang kita punya ini kita susun ke bawah. Dibuat seperti tabel gini ya, agar lebih mudah untuk dibaca. Misalkan jika kita tulis ini berurutan, koma, gender, koma, address, itu kan kurang menarik ya. Kemudian untuk length atau panjangnya CV itu seberapa sih? I don't think ada standar khusus untuk panjang sebuah CV, tapi kalian bisa mengira-ngira lah. Yang lamar kan nggak cuman kalian, dan si HRD itu kan juga nggak cuman baca CV kalian. So you have to make sure kalau CV kalian itu datanya sudah lengkap, tapi juga dibuat ringkas. Informasi apa saja sih yang bisa dimasukkan ke CV? Kita bisa memasukkan personal information, kemudian education and qualification, pengalaman kerja or work experiences, kemudian professional skills, dan yang terakhir, detail your interest. Berikut adalah contoh kurikulum vitae yang secara lengkap. Di sini saya membuat kurikulum vitae atas nama Rehan Santoso, for example. Kemudian di kolom kiri terdapat kolom foto. Kalian bisa memakai foto terbaik kalian yang formal, berlatar belakang merah atau biru. Kemudian di bagian ini adalah personal information yang ringkas, dimulai dari nama, umur, sampai kepribadian. He is hardworking and eager to learn. Kemudian lanjut ke profile, ini juga masuk ke dalam personal information, tapi lebih detail. Dari mulai date of birth, gender, address, kemudian status pernikahan, tinggi badan, kenegaraan, kewarganegaraan.
kemudian religion atau agama. Lanjut ke kontak. Di sini bisa kalian tulis email, nomor telepon, atau sosial media yang kalian punya, misal Facebook, Instagram. Kemudian lanjut ke education. Saya menulis pendidikannya dari mulai SD sampai perkuliahan. Lalu experience atau pengalaman. Kalian bisa menuliskan pengalaman kalian semasa bekerja atau semasa magang. Misalkan kalian masih kuliah, terus pas kuliah itu pernah part-time di mana gitu. Kalian bisa menuliskannya di situ. Atau internship, kalau kalian pernah magang waktu pas kuliah. Kemudian untuk activities, kalian bisa mencantumkan kegiatan yang sering kalian ikuti. Misalkan di sini mengikuti choir atau paduan suara. Boleh di luar kampus, misal kalian mengikuti volunteer, Indonesia Mengajar atau relawan ya. Kemudian untuk skills, di sini bisa kalian tambahkan kira-kira skills apa yang kalian punya. Bisa Microsoft Word, Excel, Arabic, English. Misal kalian bisa bahasa Mandarin or anything else yang kiranya bisa menunjang apa yang kalian lamar. Untuk hobi ini kan pilihan. Jadi kalian bisa mencantumkan jika kiranya relevan sama pekerjaan kalian nanti. Misalkan kalian mau melamar menjadi desainer, kemudian hobi kalian fotografi. Nah, itu masih nyambung. Lain halnya, misalkan kalian menuliskan hobi makan atau nonton TV, I don't think itu akan membuat orang tertarik ya. Jadi kiranya tulislah hobi yang relevan. Kalau tidak ada ya tidak usah ditulis. Nah, itu saja. I hope you guys get the point. Thank you.